Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari teks firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus memberkati para murid yang pada saat itu yang sedang mengalami masalah. Masalahnya apa saudara? Kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, mereka tidak mendapatkan ikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bekerja keras sekeras-kerasnya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang keempat itu dijelaskan bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras." Saudara lihat, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, di dalam hidup para murid pada saat itu pasti mereka mengalami kekecewaan, pasti mereka mengalami frustasi. Kami sudah bekerja keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, ketika Yesus berbicara kepada Simon Petrus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam lagi, dari situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Saudara, yang mungkin menurut Simon Petrus itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Mengapa demikian? Karena mereka pada saat itu mereka mencari berkat secara jasmani, yaitu ikan untuk mereka jual, untuk mereka makan. Tapi mereka tidak memperoleh hasil itu. Saudara yang kekasih, disitulah kita melihat Yesus menjangkau para murid untuk membuat mereka percaya. Maka dalam teks ini saya akan memberikan tema mengubah masalah menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, bagaimana langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat? Kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, berdasarkan Lukas pasalnya yang kelima ayatnya pertama sampai yang ke-11 ini, langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat ialah sebagai berikut. Yang pertama, hadirkan Yesus. Ketika mereka berjalan sendiri, mereka tidak mendapatkan ikan, saudara. Mereka tidak mendapatkan hasil, saudara. Mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Apa masalahnya? Karena mereka tidak menghadirkan Yesus pada saat itu. Mereka bekerja keras, tetapi kerja keras mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Maka mereka tidak memperoleh hasil itu, saudara. Maka ketika Yesus berbicara bagi mereka, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam, maka engkau akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Artinya apa, saudara? Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon Petrus untuk dilakukan, supaya Simon Petrus melihat ketika ia melakukan pekerjaan, hendaknya yang melakukan pekerjaan itu mendahulukan Tuhan. Dan yang kedua, taat akan firman-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat? Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin Simon Petrus mengalami masalah yang begitu besar pada saat itu. Mereka bekerja keras, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, mereka harus taat. Kita melihat di ayatnya yang keempat sampai yang keenam, 7 dan 9 itu jelas bahwa saudara, di situ menjelaskan bahwa ketika Tuhan berdialog dengan Simon Petrus, arahkan jalamu, pasang jalamu itu ke tempat yang lebih dalam. Dari situ ia, oke Tuhan, karena ini Tuhan yang memerintahkan, maka saya akan lakukan. Ia mentaati perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Yang tadinya dia tidak memperoleh hasil apa-apa,
Ketika ia mentaati apa yang boleh Tuhan berikan bagi dia, apa yang boleh Tuhan perintahkan bagi dia, akhirnya dia mendapatkan hasil yang banyak, saudara. Itulah konsepnya. Maka kita harus mentaati apa yang Tuhan firmankan bagi kita, apa yang boleh Tuhan berikan bagi kita, apa yang boleh Tuhan arahkan bagi kita. Kita harus mentaati, saudara. Dan yang ketiga, terapkan prinsip diberkati untuk memberkati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang tadinya mereka tidak bisa mendapatkan berkat itu karena mereka tidak berjalan dengan Allah. Tetapi ketika mereka diberkati Tuhan, dan dari situ mereka mengetahui betapa pentingnya berkat itu dan betapa pentingnya berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Maka sangat penting sekali kalau kita melihat di ayat yang ke-7 itu ialah, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya dan di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, di sini Yesus memberikan pengajaran bagi mereka untuk saling memberkati. Ketika mereka dapat banyak berkat, ketika mereka diberkati banyak oleh Tuhan, mereka memanggil teman-temannya, mari kita ambil ikan ini sama-sama, bagi. Maka penting sekali bagi kita yang berkelebihan, baik itu secara jasmani, rohani, mari kita berkati sanak saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan berkat daripada kita. Kita harus berbagi. Maka firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita dari ketiga hal. Yang pertama itu hadirkan Yesus, dan yang kedua itu taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, terapkanlah prinsip diberkati untuk memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom.